Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nina Nursia, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 225113324. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 23 Teluk Pakedai, kelas 6 dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kita harus bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau kita sehat, tentu nanti belajarnya pun akan lebih semangat. Coba ibu kita tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Melaksanakan tugasnya? Sudah di satu kelasnya? Sudah. Coba diperiksa dulu kerapihan meja kursinya. Sudah rapi? Pakaiannya? Kalau masih ada sampah silahkan dibuang. Kerudungnya dibetulkan. Barangkali kancing bajunya ada yang belum dikancingin, dilihat dikancingkan. Sudah? Sudah? Sudah rapi? Nah, kalau sudah rapi, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan Arya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Proklamasi
Kalau kita senang, insya Allah nanti kita belajarnya semangat, insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian seperti biasanya sebelum belajar kita suka membacakan pembiasaan membaca surat-surat pendek. Nah, untuk hari ini pembiasaan surat pendeknya kita bacakan dulu surah Al-Ma'un bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak atas bacaan surat Al-Ma'unnya. Dan sekarang Ibu mau membacakan dulu kesepakatan kelas pada hari ini ya. Jadi pada hari ini ada dua kesepakatan yang harus anak-anak patuhi dan taati ya. Yang pertama, anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan fokus ya, biar mudah mencerna dan memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Yang kedua, apabila anak-anak mau keluar, mau buang air kecil atau mau ke toilet, maka anak-anak harus tunjuk tangan lebih dahulu minta izin ya, jangan tiba-tiba keluar tanpa izin ya. Nah, ada yang masih ingat nggak pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ayo. Makanan halal dan haram. Oh iya, siapa namanya? Nafisa. Ya, Nafisa, betul sekali ya. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang hukum halal dan haram. Ya, yang mana dalam menentukan hukum halal dan haram itu ada ketentuannya, dasar hukumnya itu ada tiga. Yang pertama yaitu dari mana kita menentukan suatu makanan, suatu kegiatan atau minuman bisa dihukumi halal. Satu, berdasarkan keterangan dari Al-Quran. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada keterangan dalam Al-Quran nih, maka dari mana kita mencarinya, mendapatkannya? Dari Al-Hadis. Yang ketiga, tidak ada nih di Al-Quran, tidak keterangan. Dari mana kita menemukannya, menentukannya? Dari hasil istihad para ulama. Nah, itu ya pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Kemudian masih berkaitan dengan hukum dan halal, haram dan halal ya. Pada hari ini kita masih akan melanjutkan pendalaman penerapan hukum halal dan haram, yang mana pada hari ini materinya makanan ataupun minuman yang halal dan haram ya. Coba Ibu mau tanya, apa sih makanan kesukaan kalian? Apa? Mie ayam, Ilham suka mie ayam. Bakso, Rehan suka bakso. Bakso juga ya. Banyak sekali ya makanan-makanan yang kita suka. Bisa saja kesukaan kita ini sama atau bisa juga berbeda ya. Kemudian apakah semua makanan yang ada di dunia ini, makanan dan minuman, boleh kita makan? Tidak ya, tentu jawabannya tidak. Tidak semua makanan dan minuman boleh kita makan ya. Terus menurut anak-anak, apa sih makanan yang boleh kita makan itu dalam ajaran Islam? Namanya berarti yang boleh itu yang halal, yang tidak boleh itu berarti yang haram. Ya, betul sekali ya. Nah, pada hari ini pada pembelajaran
pembelajaran di hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan satu, dapat mengelompokkan atau mengidentifikasikan makanan dan minuman yang dihukumi halal atau haram. Itu yang pertama. Jadi bisa mengelompokkan mana nih makanan yang halal, mana nih minuman yang haram gitu ya. Yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan alasan kenapa suatu makanan itu dihukumi halal atau haram. Jadi bisa tahu nih alasannya kenapa makanan itu disebut halal atau haram. Ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pada hari ini peserta didik nantinya diharapkan mampu mengisi bagan ataupun poster yang memuat contoh-contoh makanan yang halal dan minuman yang halal dan yang haram. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Nah, ini dia ada beberapa makanan, jenis makanan dan minuman di gambar ini ya. Ini ada apa nih? Ayam goreng, ada daging babi panggang, minuman beralkohol, ada jus, ada apa lagi tuh? Apakah menurut anak-anak ini makanan ini mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh? Coba tunjukkan ke depan mana yang boleh dimakan. Satu orang, Arya, boleh. Yang mana? Ayam goreng. Kamu suka ayam goreng? Sama. Ini halal tidak? Coba tunjukkan satu contoh makanan yang tidak boleh dimakan. Ayam siapa? Sasa, boleh. Oh iya, itu tidak boleh. Kenapa ini tidak boleh? Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi sudah ada keterangannya dalam Al-Quran. Coba siapa lagi yang menunjukkan makanan yang halal? Yang halal mana? Mana di antara ini dan ini mana yang halal? Tentunya ini ya. Boleh tunjuk yang mana kamu pilih? Ayo, Aina. Ini minuman sehat, jus buah-buah. Ini sudah pasti halal ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya, sudah bisa membedakan mana makanan ataupun minuman yang halal dan yang haram. Sudah bisa ya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram, Ibu ada penjelasannya nih ya. Makanan dan minuman yang halal ya. Jadi mari belajar tentang makanan dan minuman yang halal yang baik untuk kesehatan dan sesuai dengan ajaran Islam ya. Nih, makanan yang halal artinya dibolehkan menurut aturan Islam. Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi aturan itu bisa dari Al-Quran, Al-Hadis ataupun hasil ijtihad para ulama. Yang kedua, makanan dan minuman halal tidak mengandung bahan yang haram seperti babi atau alkohol. Jadi meskipun makanannya ini halal, tetapi tercampur. Misalnya ketika masak ayam, kamu campur dengan daging babi, makanya jadi sama-sama karena tercampur dengan bahan yang haram. Ya, misalnya kamu minum jus, tapi dicampur alkohol, maka yang awalnya jusnya halal karena tercampur bahan zat-zat yang haram, maka menjadi haram. Ya. Kemudian memilih makanan halal sangat penting agar tubuh kita sehat dan hati menjadi tenang. Karena sudah jelas sekali banyak keterangan ya. Kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal itu berpengaruh terhadap ketenangan hati dan pikiran. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, insya Allah ibadahnya pun jadi semangat. Ya, banyak motivasi untuk berbuat yang baik.
baik. Tuh ya. Contoh makanan dan minuman halal yang enak dan sehat. Apa ini? Wedang. Wedang kayak wedang itu seperti wedang jahe gitu ya, seperti itu. Minuman kesehatan seperti jamu tapi enak rasanya, tidak pahit kan, baik untuk kesehatan. Ya ada es teler nih, lupa es teler isi buah-buahan, namanya aja teler ya, tapi ini nama buah-buah enak, isinya buah-buahan. Yang ketiga ada es ya, semua suka tidak nih makanan-makanan ini, minuman ini, karena ini menyehatkan ya. Nah, ini mengapa kita harus memilih makanan dan minuman yang halal? Yang pertama, makanan. Yang pertama itu karena sesuai ajaran Islam. Jadi kita memilih makanan yang halal yang pertama itu karena sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua tentunya lebih bersih dan lebih sehat. Ya karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kalau tidak alasannya. Pasti ada sesuatu yang sifatnya apa tuh tidak baik untuk kita ya. Kemudian mencegah bahaya. Contohnya bahaya kalau meminum minuman yang beralkohol, bisa membuat pikiran kita tidak fokus, tidak tenang, bahkan tidak bisa berpikir secara sehat. Ya. Kemudian tumbuh kembang optimal. Ya tentunya kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, tumbuh kembang kita juga akan bagus. Jadi makanan minuman yang halal itu sehat. Betul ya. Paham anak-anak sampai sini? Nah, jadi yuk kita pilih makanan yang halal. Karena pasti makanan halal ini banyak sekali pilihannya ya. Di dunia ini kita jangan sampai memilih makanan yang haram yang sedikit, padahal yang halal juga lebih banyak. Ya. Baik anak-anak, tadi ibu sudah ngasih penjelasan, sudah ada gambar, ada PPT ya. Jadi hari ini silakan anak-anak membentuk kelompok. Tapi ini duduknya sudah berkelompok ya, sesuai yang ibu kasih kelompoknya ya. Ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2, ini kelompok 3, yang ini kelompok 4 ya. Jadi sekarang ibu bagikan soal kelompok ya, tugas kelompok untuk memecahkan permasalahan yang sudah ibu tulis di situ. Ditulis ya nama kelompoknya. Itu kan ya ketika. Ya betul. Tugas kelompoknya masing-masing. Yang pertama yaitu mengelompokkan dan mengidentifikasi makanan dan minuman yang halal atau haram beserta alasan singkat aja ya. Kemudian yang kedua mengisi poster yang berisi yang memuat bagan-bagan tentang contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Ada 4 bagan di situ ya. Silakan bekerja sama, berdiskusi. Kalau ada kesulitan boleh bertanya sama ibu. Boleh juga mencari jawaban dari buku paket ataupun anak-anak bisa mencari jawaban berdasarkan dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Ya, kanan ya.
Yang mana halal? Ingat-ingat di jajanan sekolahan juga ya, yang air putih sudah pasti ya. Alasannya singkat aja ya. Jadi kalau misalnya ada di Al-Quran, kamu sudah mengatakan singkat aja. Yang mana? Susu mengandung kalsium. Menyehatkan. Karena tercampur zat-zat yang kalau di luar jus buah ada, jangan campur-campur zat yang tidak halal, jadi jadinya tidak halal juga. Pokoknya makanan yang halal jangan sampai tercampur dengan makanan yang haram, dan zatnya biar sedikit. Nih bagaimana? Bisa gizinya? Bisa dipikirkan dari kehidupan sehari-hari ya, makanan, minuman, misalnya di warung yang halal apa, di rumah minuman apa yang ada yang sering dimakannya yang halal ya. Kalau yang haram pasti pernah mendengar ya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Ayo. Ayo, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Ya, baik kita. Nanti yang akan tampil duluan mempresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Silakan. Ayo perwakilannya 2 orang ke depan. Nanti dibacakan anggota kelompoknya siapa aja. Terus di sini, ayo sini ya. Boleh? Kan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh mengelompokkan makanan dan minuman yang halal dan haram. Daging sapi termasuk contoh. Yang kedua, daging babi haram. haram. Yang ketiga, Ayam disembelih sesuai syariat. halal. Yang kelima, ya. Bir minuman beralkohol haram. Susu murni halal. Coklat halal. Daging dari babi halal. Air putih halal. Permen mengandung pewarna alkohol halal. Nasi dari laut halal. Ya, baik. Apakah menurut kelompok yang lain jawabannya dari kelompok 1 betul nih? Betul semua? Ya, yang kedua silakan bacakan. Ayam goreng, sate ayam, gulai sapi, batu sapi. Ya. Bubur halal, buah, teh, es dawet, es teler. Iya. Ya, dan kemudian Makanan haram, babi panggang, babi kecap, babi otak, babi daging bulan. ya. Yang keempat, minuman halalnya. Alkohol, arak, bis yang mengandung alkohol, minuman yang mengandung alkohol. Ya, tolong dilihatkan cara penulisannya sendiri pegang ini. Bagaimana, sudah rapi belum cara penulisannya? Sudah betul tadi contoh-contohnya makanan halal dan minuman halal dan yang haramnya? Betul? Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
ulangi dulu yang ini dulu. Daging sapi haram. Ya. Apa? Daging sapi halal. Daging sapi haram. Iya. Ayam disembelih sesuai syariat halal. Iya. Susu ini halal. Coklat halal. Babi halal. Air putih halal. Minum warna alkohol halal. Ikan segar dari laut halal. Betul semua jawabannya? Betul. Yang kedua, mengisi poster. Contoh makanan halal. Sapi goreng, kambing goreng. Iya, semuanya digoreng. Ya daging-dagingnya. Yang kedua, iya. Yang ketiga, yang keempat, ya. Kita lihat ini, apakah ini sudah rapi penulisannya? Jawabannya sudah betul? Sudah. Pengelompokannya betul ya, yang halal dan yang haramnya. Baik, kita kasih tepuk tangan. Hasilnya kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan tentang diskusi kami. Nama anggota kelompok Arya, Rehan, Nama, Nuri. Contoh makanan dan minuman. Contoh makanan dan minuman halal dan yang haram. 1. Daging babi halal. Daging sapi. Daging sapi yang pertama halal. Yang kedua, karena ada di dalam Quran. Ya. Daging babi haram karena tidak diperbolehkan. Ayam disembelih sesuai syariat halal. Bir minuman beralkohol halal. Nah, susu murni halal. Coklat halal. Daging dari babi haram. Air putih halal. Mengandung bahan alkohol haram. Ikan segar dari laut halal. Contoh makanan halal, daging ayam, daging sapi, coklat, dan alkohol. Contoh minuman halal, air putih, susu murni, dan buah yang halal. Contoh makanan haram, daging babi, gelatin dari babi, permen mengandung pewarna alkohol dan daging manis. Contoh minuman haram, bir yang mengandung alkohol, jus yang mengandung alkohol dan haram. Ya, bagaimana? Sudah betul semua jawabannya? Pas? Iya, kita kasih tepuk tangan. Tahan dulu. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang makanan dan minuman halal dan haram. Pertama, silakan dibacakan ini. Yang Yang kedua, daging babi haram. yang ketiga. Ayam disembelih sesuai Yang kedua, silakan bacakan. Ini mengisi poster. Contoh makanan halal. 1 apa? 2. daging sapi. Tuh semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik anak-anak, tadi sudah mengerjakan tugas LKPD-nya dan semuanya alhamdulillah jawabannya betul, semuanya sudah memahami dan
pemahaman tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan evaluasi berupa soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Ya, jangan lupa dikasih nama ya. 4, 5. Ini masing-masing ya, tulis namanya ya. Evaluasinya ya, tadi sudah kita pelajari semuanya. Silakan. Jangan lupa dikasih nama. Selesai semuanya mengerjakan evaluasinya? Sudah. Ya, kalau sudah Ibu ambil ya, kita kumpulkan ya. Ya, sudah ya. Ini sudah ya. Baik anak-anak, Ibu koreksi sebentar, Ibu lihat-lihat dulu. Jawabannya kata-kata ini sudah betul. Berarti anak-anak semuanya hampir 99% sudah paham dengan materi yang disampaikan pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita sudah belajar tentang apa? Nah, contoh-contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, jadi kenapa kita harus memilih makanan yang halal? Coba alasannya tadi. Makanan halal itu menyehatkan, yang membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Ya itu. Jadi karena makanan yang halal itu sehat, bersih dan pasti dijamin oleh Allah. Kalau kita memakan minuman dan makanan yang halal, kita mendapat pahala. Itu ya. Bagaimana malam pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Semua senang? Alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini materi kita sudah selesai, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi ke kisah keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ya, boleh kalian nanti baca-baca di rumah mengenai kisah Khulafaur Rasyidin ya. Dan untuk hari ini, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini aja. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, kita berdoa agar ini jangan pulang diselamatkan oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini.